Dan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara online. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu kelompok 3, Ainun Septianingsih, Anugrah HMS, Melinda, Dewi Lestari, Anissa, Muhammad Arwis, Muhammad Syafiq, Siti Hajar, dan saya sendiri Misbahuddin dari tugas profesi keguruan, yaitu jenis tanggung jawab profesi keguruan. Adapun pengertian profesi kependidikan, profesi kependidikan adalah suatu tenaga kependidikan atau bisa juga dikatakan dengan guru yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, mensyaratkan persiapan akademik yang relatif lama, baik dalam sosial, estetika maupun seni. Dan pekerjaan itu lebih bersifat mental, intelektual daripada fisik manual, dan dalam mekanisme kerjanya dikuasai kode etik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di mana yang di sini dijelaskan adalah layanan yang terdapat dalam profesi kependidikan. Nah, layanan yang terdapat dalam profesi kependidikan ini terbagi ada 4. Yang pertama ialah ikatan profesi, di mana ikatan profesi ini adalah tempat berkumpulnya suatu profesi, misalkan tentang keguruan. Berarti ikatan profesi keguruan merupakan salah satu wadah tempat berkumpulnya semua para tenaga pendidik. Yang kedua adalah kode etik, di mana kode etik ini suatu norma dan asas yang telah disepakati oleh para guru sebagai pedoman dan sikapnya untuk menjalankan tugasnya, yakni tidak lain dan tidak bukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Nah, yang kedua adalah pengendalian batas kewenangan, dan yang terakhir adalah pengaturan hukum untuk mengontrol politik. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Yang pertama yaitu merancangkan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahkan materi apa yang akan disajikan dengan cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang akan digunakan. Perencanaan pembelajaran ini menjadikan guru dapat mempersiapkan tindakan apa akan yang selanjutnya dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, menjadi seorang guru yang profesional tidak hanya sekedar dapat mengajar untuk mentransferkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik, namun perlu selalu ada perubahan yang membawa kebaikan berupa hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat menanamkan sikap karakter baik kepada peserta didik agar memiliki nilai-nilai karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, gotong royong, dan mandiri. Seorang guru wajib memperdalam ilmu pengetahuan dengan terus belajar dan mencari ilmu pengetahuan yang dibutuhkannya. 3. Yaitu bertindak objektif dan tidak diskriminasi atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik, serta latar belakang keluarga dan situasi sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, di mana sebagai seorang guru kita diharuskan bersifat inklusif dan objektif terhadap peserta didik teman sejawat dan lingkungan sekitar
dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana kita sebagai seorang guru tidak boleh membeda-bedakan siswa lain dengan siswa yang lebih unggul. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Membaktikan diri. Dalam itu kita ketahui kita sebagai guru dalam mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil proses pembelajaran peserta didik, melestarikan dan menjunjung tinggi profesi pendidikan, di mana tugas guru dengan kompetensi jabatan guru. Yang terakhir yaitu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, di mana sebagai seorang guru kita harus sanggup dan real berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan bangsa dan bertanah air Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan ukuran seorang guru dinyatakan profesional. Untuk menjadi guru profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki 5 hal. Yang pertama adalah memiliki komitmen terhadap siswanya dan proses belajarnya, di mana tingkat pengetahuan sebagai sesuatu yang bersifat teori yang didapatkan peserta didik melalui proses pembelajaran. Di sini peran guru menjadi sangat penting dalam memfasilitasi siswa untuk mengembangkan pengetahuan baru kepada siswa, khususnya di dalam berpikir, mengetahui dan memecah masalah. Aspek efektif yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi dan nilai menjadi aspek yang mempengaruhi tingginya komitmen guru. Kemudian yang kedua, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkan. Seorang guru haruslah profesional dalam arti memiliki keterampilan dasar mengajar yang baik, memahami atau menguasai bahan dan memiliki loyalitas terhadap tugasnya sebagai seorang guru. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang kemungkinan membimbing para peserta didik. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, di mana seorang pendidik harus mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan dari proses pembelajaran. Dari itu, untuk memperoleh keputusan tersebut, maka diperlukan sebuah proses evaluasi di dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, mampu berpikir sistematis di dalam melakukan tugas. Artinya, harus selalu ada waktu untuk guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya, untuk bisa belajar dari pengalaman. Seorang guru harus tahu mana yang benar dan salah, serta baik dan buruk dampaknya pada proses belajar siswa. Dan yang terakhir, menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya, di mana dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Nah, itulah 5 hal ukuran di mana seorang guru dinyatakan profesional. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitu kesiapan kerja sebagai seorang guru. Ada 2, yaitu kemampuan kerja dan kesanggupan kerja. Di mana penjelasan dari 2 poin tersebut adalah: pertama, kemampuan kerja yaitu kompetensi sebagai pendidik profesional yang mampu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Kemampuan memperdayakan, memfasilitasi dan mendorong tumbuh dan kembangannya peserta didik dalam keingintahuan, kemerdekaan, kreativitas dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan baru yang bermanfaat bagi masa depan. Dan yang kedua, kesanggupan kerja terkait dengan kepentingan, yaitu suatu yang dianggap penting,
kesejahteraan, harga diri, dan sebagainya oleh guru. Dan dalam bentuk uang, karir, harga diri, akses, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Peran tenaga kependidikan. Yang pertama, peran guru dalam proses belajar mengajar. Guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal atau kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya maupun kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakannya. Yang kedua, sebagai demonstrator, lektur atau pengajar, di mana guru hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, guru sebagai pengelola kelas atau learning manager, di mana hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, peran guru dalam pengadministrasian. Dalam hubungannya dengan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai yang pertama yaitu pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan, di mana berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan secara serta nilainya. Yang kedua, wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah, guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Yang ketiga, orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Yang keempat, penegak disiplin. Guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin. Yang kelima, pelaksana administrasi pendidikan. Di samping menjadi pengajar, guru bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Dan keenam, pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dan mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa. Dan yang terakhir, penerjemah kepada masyarakat. Artinya, guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Yang ketiga, peran guru secara pribadi. Dilihat dari segi diri sendiri, seorang guru berperan sebagai yang pertama yaitu petugas sosial, yaitu seseorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, guru senantiasa sebagai petugas-petugas yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya. Yang kedua, pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, orang tua, yaitu mewakili orang tua murid di sekolah dan dalam pendidikan anaknya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan sesudah keluarga, sehingga dalam artian luas, sekolah merupakan keluarga. Guru berperan sebagai orang tua bagi peserta didiknya. Yang keempat, pencari teladan, yaitu yang senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk peserta didik, bukan untuk seluruh masyarakat. Guru menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku. Dan yang kelima, pencari keamanan, yaitu yang senantiasa mencarikan rasa aman bagi peserta didik. Guru menjadi tempat berlindung bagi peserta didik untuk memperoleh rasa aman dan puas di dalamnya. Dan yang terakhir, peran guru secara psikologis. Guru dipandang sebagai yang pertama ahli psikologi pendidikan, yaitu petugas psikologi dalam pendidikan yang melaksanakan tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologi. Yang kedua, seniman dalam hubungan antar manusia, yaitu orang yang mampu membuat hubungan antar manusia untuk tujuan tertentu dengan menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga, pembentuk kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan. Yang keempat, catalytic agent, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan.
yang sering pula disebut sebagai inovator. Yang kelima, petugas kesehatan. Petugas kesehatan mental yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental, khususnya kesehatan mental. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya. Yang pertama, guru bertugas sebagai pengajar. Dalam tugas ini, guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengajar. Kemudian yang kedua, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. Yang ketiga, guru bertugas sebagai pembimbing. Pada tugas ini, guru sebagai pembimbing memberi bantuan-bantuan kepada siswa atau peserta didiknya dalam memecahkan masalah, seperti masalah yang dihadapinya, kesulitan dalam mengerjakan tugas. Dalam tugas ini, guru tidak hanya membimbing saja, tetapi juga menyangkut pembinaan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa. Kemudian yang keempat, tugas guru sebagai administrator kelas. Pada hakikatnya, merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Namun, ketatalaksanaan pengajaran jauh lebih menonjol dan diutamakan pada profesi guru. Kemudian yang kelima, guru bertugas dalam pengembangan profesi, meliputi mendidik, dalam arti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Kemudian yang keenam, tugas guru di bidang masyarakat. Dalam tugas ini, guru diharapkan dapat menjadi contoh yang baik oleh masyarakat, dan masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya. Karena dari seorang guru, masyarakat diharapkan dapat memperoleh ilmu-ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, guru berkewajiban mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Baik, di sini saya akan membahas tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Adapun yang pertama yaitu guru harus menuntut murid-muridnya untuk belajar. Tanggung jawab guru yang terpenting adalah merencanakan dan menuntut murid-muridnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Yang kedua, turut serta membina kurikulum sekolah. Guru merupakan seorang key person atau kunci yang paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan murid. Yang ketiga adalah melakukan pembinaan terhadap diri siswa, kepribadian, watak, dan jasmaniahnya. Di sini menumpahkan pengetahuan kepada murid kiranya bukan pekerjaan yang sulit, tetapi membina siswa agar menjadi manusia yang berwatak atau berkarakter sudah pasti bukan pekerjaan yang mudah. Mengembangkan watak dan kepribadiannya sehingga mereka memiliki kebiasaan, sikap, cita-cita, berpikir dan berbuat, berani dan bertanggung jawab, ramah dan mau bekerja sama. Semua dilakukan, semua bertindak atas dasar nilai-nilai moral yang tinggi. Semuanya menjadi tanggung jawab seorang guru. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada murid. Memberikan bimbingan kepada murid agar mereka mampu mengenal dirinya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, dan mampu menghadapi kenyataan dan memiliki stamina emosional yang baik. Karena ini semua sangat diperlukan. Yang kelima, melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar. Yang keenam, menyelenggarakan penelitian. Sebagai seorang yang bergerak dalam bidang keilmuan atau bidang pendidikan, maka ia harus senantiasa memperbaiki cara bekerjanya. Yang ketujuh, mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. Guru tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya secara efektif jikalau guru tidak mengenal masyarakat seutuhnya dan secara lengkap. Yang kedelapan, menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang mendasari seni-seni hidup dan kehidupan nasional, baik individu maupun masyarakat kecil sampai dengan kelompok sosial yang terbesar termasuk sekolah. Yang kesembilan, turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan
bangsa dan perdamaian dunia. Guru bertanggung jawab untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Pengertian baik di sini adalah antara lain memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang ke-10 atau yang terakhir, turut menyukseskan pembangunan. Pembangunan di sini adalah cara yang paling tepat guna membawa masyarakat ke arah kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pembangunan ini meliputi pembangunan dalam bidang mental, spiritual, maupun dalam bidang material. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tugas dan jenis tanggung jawab profesi kependidikan. Dalam proses pembelajaran, tugas utama guru selain sebagai pengajar juga sebagai pembimbing. Guru hendaknya memahami semua aspek pribadi peserta didik, baik fisik maupun psikis, dan memahami tingkat perkembangan peserta didiknya yang meliputi kebutuhan pribadi, kecakapan, kesehatan mentalnya, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga bertugas untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Tidak bisa dipungkiri bahwa semangat belajar seorang siswa dengan yang lain berbeda-beda. Untuk itulah, penting bagi guru untuk selalu senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar dan mampu menjadi siswa yang berprestasi serta dapat mengembangkan diri secara optimal. Berkenaan dengan tanggung jawab guru sebagai direktur pembelajaran, hendaknya senantiasa menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Untuk itu, guru harus mampu mengenal dan memahami setiap siswa baik sebagai individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya. Yang keempat, membantu atau membimbing setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Dan yang terakhir yaitu menilai keberhasilan siswa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.